Di tahun 2018, Indonesia genap memasuki 20 tahun era reformasi. Dalam perjalanan 2 dekade, tak terhitung tantangan yang telah maupun belum diatasi. Salah satunya dan yang terpenting adalah korupsi. Meskipun reformasi telah mendorong etos transparansi dan anti korupsi dalam institusi pemerintahan, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dan aparat pemerintah tak berkurang drastis. Pepatah Perancis menyebutkan, semakin banyak berubah, semakin tetap sama. Meskipun zaman telah berubah, tetapi perubahan itu belum menghasilkan perbaikan yang signifikan. Belum genap 2 bulan pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 7 kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Salah satunya Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah, Muhammad Yahya Fuad, Bupati Kebumen, Nyono Suharli, Bupati Jombang, Marianus Sae, Bupati Ngada, Rudi Erawan, Bupati Halmahera Timur, Zumi Zola, Gubernur Jambi, dan terakhir Imas Aryum Ningsih, Bupati Subang. 3 dari total 7 kepala daerah ini bahkan akan mencalonkan lagi sebagai bupati, yaitu Imas Aryum Ningsih dan Nyono Suharli dan Gubernur Marianus Sae dalam Pilkada 2018. Korupsi diduga kuat dilakukan oleh para kepala daerah ini sebagai modal untuk mendanai kampanye politik mereka. Menurut data yang dikumpulkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sampai Desember 2015, terdapat 361 wali kota, bupati, dan gubernur yang tersandung kasus korupsi sejak otonomi daerah. Pada 2011, 40 kepala daerah terkena kasus. 2012, ada 41 kepala daerah. 2013, turun menjadi 23 kepala daerah. Dan 2014, ada 56 kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah. Korupsi tak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tapi juga anggota DPR. Data yang dimiliki KPK pada periode 2004-2015 menyebutkan total 39 anggota DPR yang terjerat kasus korupsi. Berdasarkan data putusan pengadilan 2001-2015 terkait kasus korupsi, menurut Rimawan Pradipto, dari total 2.569 terpidana korupsi, jumlah terbanyak adalah PNS sebanyak 1.115 orang. Lainnya adalah sektor swasta sebanyak 670 orang dan politisi sebanyak 559 orang. Kerugian negara akibat korupsi swasta menyentuh angka 47,1 triliun. Sementara terpidana PNS merugikan negara sekitar 21,3 triliun. Jumlah kerugian yang dihasilkan oleh politikus merupakan yang paling kecil, sekitar 3 triliun rupiah. Meskipun nilai kerugian yang diakibatkan korupsi politisi lebih rendah, tetapi para politisi ini, anggota DPR, DPRD, atau kepala daerah, mempunyai kewenangan membuat undang-undang dan perda. Ketika peraturan dibuat dan mengandung unsur korupsi, sudah pasti aturan ini tidak akan optimal dalam mensejahterakan rakyat. Dari data-data di atas, dapat kita simpulkan bahwa korupsi selama era reformasi menyebar secara masif dan terstruktur. Namun tak bisa dinafikan bahwa merebaknya praktik korupsi pada masa reformasi
tidak bisa dilepaskan dari warisan masa lampau. Dalam buku Korupsi di Indonesia Kontemporer dan Pengalaman Sejarah Inggris 1660 sampai 1830, Peter Carey mengatakan bahwa korupsi, masalah utama di Indonesia di masa reformasi, adalah warisan kolonial yang diperparah oleh Orde Baru. Dalam buku Akar Historis Korupsi di Indonesia, Sri Margana mengatakan birokrasi patrimonialistik yang diadopsi oleh pemerintah Jawa maupun pemerintah kolonial Belanda merupakan faktor pendorong praktik-praktik koruptif. Dalam birokrasi patrimonial, terjadi sentralisasi kekuatan yang dipegang oleh kelompok atau perseorangan tertentu yang mengakumulasikan kapital dan membagikan kekuasaannya ke orang-orang terpercaya yang dapat melanggengkan kekuasaannya. Setelah Indonesia merdeka, tidak ada upaya yang sistematis untuk memberantas praktik-praktik korupsi yang tumbuh di dalam tatanan birokrasi dan instrumen negara lainnya sejak masa kolonial. Benedict Anderson menggambarkan dengan jeli bahwa meskipun pasca kemerdekaan Indonesia berhasil menciptakan masyarakat yang baru, tatanan institusional kenegaraannya yang dianggap modern ternyata masih mengadopsi karakteristik kolonial. Hal itu tercermin ketika Soeharto dengan Orde Barunya membangun institusinya mengadopsi model birokrasi patrimonialistik. Praktik korupsi dibiarkan langgeng asalkan para aparatur sipil dan elit pemerintah tetap menyokong keberlangsungan Orde Baru. Tak hanya perilaku koruptif pada tatanan birokrasi yang dibiarkan, tetapi presiden, keluarga, dan kroni terdekatnya menjadi bagian dari praktik menyimpang tersebut. Kontrak-kontrak bisnis negara yang bernilai besar mayoritas melibatkan keluarga Soeharto atau kroni-kroninya. Perilaku koruptif yang sistemik dan merajalela inilah yang tetap tumbuh meskipun Soeharto runtuh. Sejarah seperti berulang, reformasi mampu menghasilkan pemimpin dan masyarakat yang baru, tetapi gagal membentuk suatu model birokrasi yang berbeda dari Orde Baru. Sebenarnya apa yang negara ini lakukan adalah memerangi praktik-praktik menyimpang atau korupsi, warisan dari masa lalu yang telah melembaga. Transparansi sebagai bagian dari nilai-nilai yang dibawa oleh reformasi memang mampu mengikis praktik korupsi, tetapi hanya terjadi dengan baik di level akar rumput, di kota-kota besar yang telah menerapkan reformasi birokrasi. Di level atas, korupsi tetap menjadi praktik yang lumrah. Pada masa reformasi, KPK telah muncul sebagai institusi yang begitu progresif dalam memberantas korupsi di tatanan elit. Namun nyatanya, para elit pemerintah dan politik tak jera dan selalu mencari celah untuk melakukan korupsi. Bahkan para politisi di DPR melakukan segala macam cara dengan menggunakan kekuatan legislatifnya untuk melemahkan KPK. Yang paling menyedot perhatian publik adalah panitia khusus hak angket DPR untuk KPK yang dianggap merupakan serangan balik terhadap KPK atas keberaniannya mengungkap dugaan korupsi EKTP yang melibatkan banyak anggota DPR. Dalam pengantar buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Diane Dallas sampai era reformasi, Peter Carey menggarisbawahi bahwa masih mewabahnya praktik korupsi pasca reformasi karena ketiadaan pergeseran paradigma yang signifikan dari era feodal Jawa dan zaman reformasi pasca Mei 1998
dalam memandang bahaya korupsi bagi keberlangsungan eksistensi sebuah negara. Korupsi belum dianggap sinyal elemen krisis yang bisa berakibat fatal. Upaya memerangi korupsi seharusnya dimulai dengan munculnya rasa krisis yang menganggap bahwa jika korupsi tidak diberantas, maka keberlangsungan negara menjadi bermasalah. Semoga bermanfaat.